Salam pemirsa, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam pendalaman Alkitab. Kita masih fokus dalam buku Matius dan kita akan pelajari pasal 27-28 yang menjadi pasal terakhir dari buku Matius. Dan di samping kanan saya sudah ada Pak Situmeang. Selamat sore Pak Situmeang, apa kabar? Selamat sore, salam pemirsa. Di samping kiri saya ada Pak Kaunang. Selamat sore Pak Kaunang, apa kabar? Haleluya, luar biasa. Baik pemirsa, sebelum kita mulai pendalaman Alkitab kali ini, kita minta doa dipimpin oleh Bapak Situmeang. Silakan Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami puji dan muliakan nama Tuhan. Pada waktu yang baik ini, kami akan mempelajari akan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami. Ia mengambil bagian pada saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, judul diskusi kita pada kali ini yaitu disalibkan dan bangkit. Ini adalah mengenai Yesus Kristus yang disalibkan dan bangkit. Pak Kaunang mungkin kasih gambaran ke kita kenapa ini sampai ada disalibkan dan bangkit dari kehidupan Yesus. Silakan Pak. Shalom dan haleluya. Saudara dan saudari pemirsa yang kami cintai secara bersama-sama. Pertanyaan yang paling besar dan luar biasa adalah mengapa seorang mau mati dan mengapa seorang mau membangkitkan dirinya sendiri. Ini pertanyaan yang susah ditebak. Tetapi Injil membuktikan. Di dalam buku 1 Korintus 15 ayat 20 dikatakan kematian Yesus di mana ia telah membayar dengan dirinya sendiri hukuman atas dosa-dosa kita. Dan kemudian kebangkitannya ketika dia menjadi yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi pusat pelajaran antara kematian dan kebangkitan hanya melalui Yesus Kristus. Dan inilah yang akan kita pecah-pecahkan, bahas bersama. Dan tentunya ini sangat menarik ke depan. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Situmeang ada tambahkan mengenai disalibkan dan dibangkitkan ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ada dua poin penting peristiwa disalibkan dan dibangkitkan ini. Ini adalah merupakan satu paket yang Allah telah berikan kepada manusia. Boleh kita sebut ini sebagai paket mahal. Oleh karena apa? Oleh karena jiwa dari kealahan itu harus dikorbankan, disalibkan dan mati demi untuk dosa manusia. Dan dia bangkit, artinya apa? Dia membuka jalan bagi orang-orang yang telah meninggal di dalam kebenaran akan dibangkitkan kembali pada kedatangan yang kedua kali. Sebuah pengharapan ya Pak. Iya, pengharapan yang indah yang diberikan bagi umat manusia. Terima kasih Pak. Nah ini kita kalau kita lihat di dalam Matius 27, kita mulai dari Matius 27 ayat 11 dan 26, ada pilihan yang diberikan oleh Pilatus kepada bangsa Israel. Apakah memilih Yesus atau Barabas? Gimana Pak Situmeang? Mungkin kasih gambaran secara luas kepada kita kenapa pilihan itu sampai diberikan oleh Pilatus dan apa yang dipilih oleh bangsa Israel pada saat itu. Baik, silakan. terima kasih Pak Darwis. Salam pemirsa. Satu pembahasan yang sangat menarik dan pertanyaan ini juga antara Yesus atau Barabas. Kita dihadapkan kembali kepada dua pilihan. Yesus itu mewakili atau wakil dari Allah. Dan Barabas itu adalah wakil dari siapa? Dari setan. Dan setan selalu membuat tandingan. Inilah yang selalu dilakukan oleh setan. Dan dia membuat serupa tapi tak sama. Tapi bila mana manusia itu menggunakan pikirannya, maka statement yang serupa tak sama itu menjadi serupa dan sama. Oleh karena apa? Setan sudah mempengaruhinya. Nah, poin yang penting di sini adalah wakil dari Allah, Yesus sendiri, dia menawarkan satu pertobatan yang sungguh-sungguh atau pertobatan yang sejati. Dan juga yang ditawarkan oleh Yesus sebagai wakil Allah adalah transform, ya. Transformasi akan gaya hidup diubahkan. Nah, apa yang dibawa atau yang disampaikan oleh wakil setan ini atau Barabas? Kita ketahui Barabas ini
Dia adalah seorang penjahat. Dia adalah seorang pemberontak. Pembunuh juga dia. Pembunuh juga. Tapi dia memoles keagamaannya itu seolah-olah dia didukung oleh orang banyak. Dan pada waktu dihadapkan oleh Pilatus, dan juga banyak orang mendukung dia. Padahal di balik itu ada arsitek setan yang sedang memoles itu. Artinya apa? Bukan karena banyaknya dukungan orang bahwa dia sudah pasti benar. Jadi ini karena banyaknya orang memilih Barabas untuk dibebaskan, sehingga Pilatus membebaskan Barabas. Padahal belum pasti dengan dukungan yang banyak itu bahwa dia benar. Ini pilihan lagi, Pak. Amin. Sepertinya kehidupan kita ini dihadapkan kepada pilihan. Setiap saat ada pilihan yang harus kita pilih. Setiap langkah kehidupan kita mengenai pilihan, Pak. Silakan, Pak. Mungkin ada keterangan lebih jelas dari Bapak. Silakan, Pak. Makin luar biasa saja pertanyaan yang baik dari Pak Darwis. Jawabannya sederhana. Sebenarnya pada saat komentar dari istri pembesar ini sudah mengatakan kepada beliau ini, "Hei, saya merasa tidak enak hati dan perasaan saya. Tolong didengar, tolong lepaskan orang itu. Orang itu adalah bukan orang sembarangan. Yesus, anak Allah yang menyelamatkan." Tetapi cara pandang dari pemimpin ini yang dikatakan oleh Pak Situmorang tadi adalah dia sebenarnya sudah memperoleh ketukan bisikan Roh Kudus. Tetapi dia memaksakan diri untuk memilih mayority. Tantangan bagi saya dan saudara, para pemirsa dan kita semua adalah coba sebelum mengambil keputusan, berhenti sejenak, berdoa sejenak, berpikir bahwa ada Roh Kudus, maka keputusan kita tidak akan salah. Yang kedua adalah kalau kita melihat antara kata Yesua dan Barabas sama. Anak-anak bin, anak-anak dari. Yang kita lihat di sini poin kedua adalah sekiranya umat-umat yang ada pada saat itu melihat dari sisi positif bukan sisi negatif, maka mereka akan bertobat. Mereka akan melepaskan Yesus dan mengatakan, Barabas, ikut Yesus, bertobat seperti Yesus, mengikuti apa yang Yesus mau, Yesus inginkan. Dan ini akan terjadi satu pengampunan yang besar-besaran dan terjadi pada saat itu. Bila mana mereka memilih untuk mengambil contoh dan mengundang kuasa Roh Kudus. Dan pelajaran yang terakhir bagi saya dan saudara sebagai pemirsa adalah, mari kita bedakan zaman kuno dan zaman modern saat ini. Dengan pelajaran yang ada di dalam buku Sekolah Sahabat saat ini, maka tidak ada lagi mayority untuk memilih yang salah. Tetapi single choice. Pilihan yang utama adalah mayority berpusat kepada Kristus. Mengundang Roh Kudus. Sehingga pelajaran kita saat ini akan membawa mayority ke dalam posisi yang benar. Luar biasa. Haleluya. Pak Situmorang, rupanya keputusan ini kita setiap saat harus berhati-hati ya. Mengambil keputusan. Bangsa Israel mengambil keputusan yang salah, menjadi sejarah kehidupan sampai hingga saat ini mengambil putusan yang salah. Mungkin ada komentar tambahan dari Pak Situmorang, silakan. Baik, terima kasih menambahkan wakil dari setan ini, Barabas ini, dia adalah Yesua dari orang-orang Kristen yang berpolitik. Amin. Jadi ketika organisasi, ketika gereja sudah bermain-main dengan politik, manuver-manuver, mencari dukungan, dan juga untuk mencari pengikut. Bahwa dia sudah masuk kepada Barabas. Sehingga kita hati-hati membuat pilihan kita. Oleh karena perbedaannya sangat tipis sekali. Dengan menggunakan pikiran manusia, kita tidak akan mampu membuat keputusan yang tepat. Tapi bila mana Roh Kudus yang menuntun, maka akan kelihatan cukup jelas dan terang benderang mana sesungguhnya perwakilan dari Allah itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Situmorang. Kemudian kita mempelajari bagaimana Yesus disalibkan. Ini suatu pengalaman yang luar biasa Pak. Bagaimana Yesus begitu menderita, susah untuk melepaskan diri dari Allah karena dia akan mati oleh karena dosa. Silakan Pak, ini sesuatu pelajaran yang luar biasa yang harus kita dalami. Oke, terima kasih Pak Darwis. Shalom dan haleluya. Yang menarik di sini adalah kata Eloi, Eloi, lama sabachthani.
Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan saya? Yang menarik di sini adalah hanya Allah dan Yesus yang mengetahui pandangan ini. Jawabannya sederhana. Apapun yang terjadi, apapun yang Allah lakukan bagi Yesus, dia tetap memilih jalan untuk menyelamatkan orang yang penuh dengan dosa. Walaupun orang-orang tersebut yang sebenarnya menanggung dosa itu. Dibuktikan dalam buku Ibrani 9 ayat 28. Dan Yesaya 59 ayat 2. Ialah segala dosamu, M kecil, bukan M besar. Ku kecil, bukan ku besar. Allah melakukan intervensi mengambil alih walaupun kelihatannya dia ditinggalkan oleh Yehova Jireh, Allah yang luar biasa. Tetapi Yesus mengambil pilihan yang kelihatan menusuk hatinya. Ya seakan-akan dia mau mati rasanya. Dalam kata Eloi, Eloi lama sabatani. Aplikasi bagi saya dan saudara adalah jangan pernah meninggalkan Yesus bila mana jalan itu benar untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Walaupun terseok-seok jalan kita. Walaupun dianiaya, walaupun ditentang. Tetapi bila mana kita membuat satu pilihan yang luar biasa sama dengan Yesus, maka kehidupan kekal, eternality life, akan menjadi bagian saya dan saudara. Amen. Begitu Pak Darwis. Haleluya. Terima kasih, Pak. Amin, Pak. Salam. Kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam. Apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat. Untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama. Bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain. Dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita. Perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha. Sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Pak Situmeang, ini saya pikir pengorbanan Yesus luar biasa ya. Amin. Dia Amin. tidak berdosa. Ya. Dia rasakan bagaimana ngerinya dosa itu. Amin. Dan dia mengalami itu karena akibat dosa adalah maut. Kita lihat pengorbanan Yesus yang luar biasa itu. Bagaimana pengorbanan kita kepada Yesus itu, Tuhan, sebagai respons kita akan pengorbanan itu? Apa yang harus kita lakukan? Baik, Silakan. terima kasih Pak Darwis. Salam pemirsa. Kalau Yesus sendiri sudah mau menjadi korban oleh karena dosa manusia, oleh karena dosa kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa respon kita, apa sambutan kita, apa yang kita lakukan atas pengorbanan yang sudah dilakukan bagi kita. Firman Tuhan dalam Yeremia 13 ayat 16 katakan, permuliakanlah Tuhan Allahmu sebelum ia membuat hari menjadi gelap, sebelum kakimu tersandung. Poin pentingnya adalah, kalau Yesus sudah mati menjadi korban oleh karena dosa saya dan kita semua, maka Tuhan mengajak kita untuk mempermuliakan Tuhan Allahmu. Dengan tubuh kita, melalui perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita, semuanya adalah untuk kepujian bagi nama Tuhan. Luar biasa. Dan bukan lagi melakukan dosa-dosa kesayangan kita maupun dosa dunia ini yang menghambat kita untuk datang kepada Tuhan. Betapa buruknya dosa tersebut sehingga harus satu anggota kealahan harus dikorbankan. Mengerikan dosa itu. Luar biasa Pak Situmeang. Jangan sampai kita sia-siakan kematian Yesus ini ya Pak. Gimana Pak? Silakan Pak. Satu hal saja. Ya, Pak. Selalu terbuka dan mau ditegur oleh kuasa Roh Kudus. Itu saja Pak. Ya.
Zaman saat ini tidak ada teguran yang lebih keras dan luar biasa dibandingkan dengan teguran Holy Spirit, Roh Kudus. Ya. Kita jangan sampai Ya. kebal dengan betul. teguran Roh Suci Ya, itu ya, betul. Pak. Kita harus dengar Ya, ya, Pak. ya. Kita harus selalu perhatikan supaya kita pun hati kita lebih tajam Betul. untuk Haleluya. mendengar teguran Roh Suci. Terima kasih, Pak. Ya. Kemudian kita beralih mengenai pas waktu kematian Yesus itu, Pak Situmiang. Di situ ada tirai terbelah, batu-batu pecah, kuburan terbuka. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Darwis. Suatu pertanyaan yang sangat baik. Tirai terbelah dan batu-batu pecah. Ini adalah merupakan satu peristiwa yang membuat umat manusia terkagum-kagum oleh peristiwa ini. Ketika detik-detik terakhir menjelang kematian Yesus, ada satu peristiwa yang luar biasa terjadi. Dari jam 12 sampai jam 3 sore, apa yang terjadi? Terjadi kegelapan yang luar biasa. Oleh karena manusia sudah berdosa, maka upahnya adalah apa? Bencana, gempa bumi, dan batu-batu terpecah. Dan yang luar biasanya adalah kuburan juga pada saat itu terbuka. Dan pada waktu itu juga ada orang-orang yang dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Luar biasa, dan mereka sudah berada di surga. Tapi poin pentingnya di situ adalah sebuah era baru, sejarah penyelamatan sudah dimulai. Sejarah lama melalui korban, domba, sembelihan itu sudah tidak berlaku lagi. Oleh karena sudah disempurnakan oleh Yesus, Sang Juru Selamat itu menjadi korban yang hidup. Oleh kematiannya. Oleh kematiannya. Tidak perlu lagi ada pengorbanan domba. Tidak perlu lagi. Karena inilah pengorbanan yang jelas, yang nyata. Yang nyata. Memang inilah tujuan utama. Ya. Dan bukan karena perbuatan kita beroleh pengampunan. Tapi oleh karena kasih karunia Allah. Dengan yang kematiannya. Dengan kematiannya di kayu salib. Luar biasa, Pak. Mungkin Pak, Kaunang ingin menambahkan mengenai tirai terbelah dan batu-batu yang terbuka ini. Silakan, Pak. Oke, ada 3 pandangan yang sederhana. Ya. Pertama adalah ketika bangsa Israel dari Mesir, Allah menginstruksikan kepada Moses dan kaumnya bahwa engkau harus memotong seekor binatang dan melaburkan di depan rumah. Ini melambangkan bahwa ada satu ketika kelak Yesus akan mati. Pusatnya adalah kepada Yesus Kristus. Namun yang menarik di sini adalah buku Ibrani 10 ayat 4, poin yang kedua. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan dan darah domba jantan menghapuskan dosa. Tidak mungkin. Kembali lagi hanya Yesus Kristus. Dan poin yang terakhir, dengan pelajaran ini kita bisa melihat bahwa 2 kebangkitan yang luar biasa. Kebangkitan yang pertama adalah manusia yang ada di era Yesus. Yang tidak ditulis oleh Alkitab berapa jumlahnya. Tetapi pelajaran bagi kita zaman modern ini adalah dengan melihat kepada pelajaran ini, maka akan banyak dan lebih besar kaum yang akan dibangkitkan dan diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga dengan melihat cerita pengalaman yang ditulis di dalam buku Matius 27 ayat 49 sampai 54. Yang menarik, Pak Darwis. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Amin. Ya, kalau kita lihat dari ada orang yang mati, kemudian bangkit pada saat itu kuburannya terbuka. Amin. Amin. Ini membuktikan bahwa orang yang mati itu memang mati. Ya. Ada pandangan bahwa orang mati itu sudah langsung naik dibawa ke surga. Ya. Ternyata ini pada kejadian di mana Yesus disalibkan, kita lihat orang mati itu dibangkitkan. Dari kubur. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Luar biasa. Iya, kita sering mendengar ketika seseorang itu meninggal, bahwa dikatakan bahwa dia sudah berada dengan Bapa di surga. Ini yang perlu diluruskan. Ya, ketika kuburan itu terbongkar, ternyata ada bangkit dari kuburan. Itu artinya apa? Bahwa orang yang mati itu masih tetap berada dalam kuburan. Ya, dan ketika nanti Yesus datang yang kedua kali, maka kuburan itu akan terbuka dan diangkat menyambut Yesus dalam kerajaan surga. Poin pentingnya adalah orang yang mati itu bukan berada di surga, tapi tetap berada di kubur. Hingga nanti Yesus kedua datang. Yesus yang kedua kali untuk menjemput umatnya yang setia dalam kebenaran. Sebuah harapan untuk hidup selamanya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Puji Tuhan. Kemudian kita beralih kepada berikutnya, yaitu Yesus dibangkitkan. Amin. Saudara Kaunang, Ya.
Rupanya disalibkan itu belum selesai Haleluya. persoalannya. Ya. Tetapi disalibkan, Yesus mati dan dibangkitkan. Silakan Pak. Oke, yang menarik di sini Pak Darwis adalah Matius 28 ayat 1 sampai 15. Ada poin utama di sana adalah bersukacitalah. Wah, luar biasa. Saya pada saat saya membaca kata ini, saya lihat kata bersukacita ini ada 3 atau bahkan lebih. Prosperity, kemakmuran secara rohani. Mengapa? Bersukacita karena Yesus sudah bangkit. Mengapa? Karena kalau Yesus tidak bangkit, percuma kita beribadah. Ingat itu. Kedua, kata bersukacita ini dihubungkan dengan iman saya dan saudara. Bila mana Yesus tidak bangkit, maka iman kita akan decrease atau turun, bahkan tidak ada, null possession. Yang ketiga, kata bersukacita ini dihubungkan dengan keselamatan. Ingat, jika Yesus sudah bangkit, maka orang-orang yang percaya seperti dikatakan oleh Pak Situmang ini akan bersukacita di sorga dan menaikkan Yesus. Bagaimana Anda bisa bangkit? Nah, itu adalah pertanyaan misterius yang sulit kita jawab. Kita bisa baca dalam Ulangan 29 ayat 29. Ada hal-hal yang tidak bisa kita pecahkan saat ini. Akan kita tanyakan kepada Yesus. Yesus, mengapa engkau bangkit? Mengapa Lazarus tidak bangkit dan mati lagi? Walaupun bangkit dan mati lagi. Saudara, inilah kata misterius yang tidak dapat kita pecahkan. Satu kata saja. Bahwa kita puji Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena Yesus, Allah yang kita sembah itu, sudah bangkit dan menghantam segala mitos-mitos dan peristiwa-peristiwa yang kita tidak percaya dan yakin. Adalah kata misterius yang percaya kepada apa? Batu-batu, pohon-pohon, dan kepada hal-hal lainnya. Terima kasih Pak. Pak Situmeang, saya kira ini suatu harapan. Kalau kita ketemu dengan Yesus nanti di surga, mungkin pertanyaan pertama kepada Yesus adalah bagaimana ini bisa terjadi? Puji Tuhan. Ya, mungkin Pak Situmeang mungkin menambahkan. Terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit saja apa yang disampaikan oleh Bapak Konang tadi. Ketika kita tiba pada kisah kebangkitan Yesus, kita dihadapkan kepada 2 pilihan. Sebagai orang Kristen, sebagai umat-umat Tuhan, bahwa kebangkitan ini bukan suatu propaganda untuk membuat hanya kenangan yang indah bersama Yesus. Tapi poin pentingnya bahwa kebangkitan ini adalah harfiah secara tubuh. Dia pada saat dia mati, dia dikubur, dia bangkit dalam tubuh yang sama. Maka sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus bisa menerima itu. Kalau kita tidak bisa menerima itu, bagaimana mungkin kita beroleh pengharapan kebangkitan bila mana dia datang kelak kalau kita tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Satu pengorbanan. Kita harus juga balas dengan pengorbanan untuk mengikut Yesus. Pikul salibnya. Ya, terima kasih Pak. Saya kira ini suatu pelajaran yang baik. Dan salah satu lagi Pak Situmeang, sebelum Yesus naik ke surga, setelah dia bangkit dan Yesus naik ke surga, ada amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya. Bukan hanya murid-muridnya, ada banyak orang yang menyaksikan kenaikan Yesus ke surga. Silakan Pak Situmeang. Baik, terima kasih Pak Darwis. Salam pemirsa. Dan inilah puncaknya ketika Yesus naik ke surga, ada satu amanat agung yang diberikan kepada siapa? Kepada murid-muridnya dan umat-umatnya. Dan terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Artinya ketika kita sudah ditebus oleh Yesus melalui kematiannya, itu jangan menjadi hanya kita mementingkan diri sendiri, hanya untuk keselamatan kita sendiri, tapi mari kita sampaikan juga kepada saudara-saudara kita bahwa keselamatan itu bukan hanya untuk saya, tapi untuk orang lain juga. Dan kita harus sampaikan itu kepada orang yang lain. Dan itu menjadi tugas utama kita. Itulah yang menjadi tugas kita sebagai umat-umat Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi kita. Luar biasa, ini tugas agung ya Pak ya. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia.
sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama, bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain, dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Mungkin ada tambahan lagi dalam menjalankan tugas agung, amanat agung ini. Apa yang harus kita buat? Silakan Pak. Oke, yang menarik di sini adalah kurang lebih ada 500 orang yang berkumpul ya. Menurut pena inspirasi. Iya. Dan ditambah oleh buku 1 Korintus 15 ayat 6. Jadi Yesus mematok, membuat ucapan yang keras. Hei, bukan saja murid-murid saya ya. Tugas saudara yang ada, yang mendengar, yang melihat saya hari ini. Mengapa? Jawabannya hanya sederhana. Karena mereka sudah memperoleh hidup Kristus dan ilham sorga. Jadi tugas mereka adalah sederhana. Sekali lagi. Untuk selalu memberitahukan dan membuat orang lain terkesima melihat ucapan Yesus. Karena ucapan Yesus adalah ucapan bahagia dan mengandung makna untuk membawa banyak orang kepada kata keselamatan. Seng ada lawan kata itu Pak Darwis. Tidak ada lawan, seng ada lawan bahasa dari Indonesia Timur. Mengapa? Karena kalau kita robah ketidakselamatan, maka tidak ada harapan bagi ke-500 orang dan bagi saya dan saudara yang sementara menonton agenda rohani pada jam yang indah ini. Tugas kita Pak Darwis, sekali lagi. Kita, ya, Pak, tugas ya. kita. Karena Yesus mau semua manusia Amin, diselamatkan. ya. Tidak ada kecuali. Betul. Jadi oleh sebab itu kita diberi tugas Ya. untuk mengabarkan Amin. keselamatan ini kepada Ya. orang lain. Betul. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Mungkin Pak Situmiang ada kesimpulan yang bisa diberikan pada pelajaran diskusi kita pendalaman Alkitab kali ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Ya. Salam pemirsa. Pembahasan yang sangat menarik mengenai penyaliban dan kebangkitan Yesus. Poin pentingnya adalah jangan sampai peristiwa yang dahsyat ini hanya dikonsumsi sebagai tontonan yang biasa saja. Jangan sampai peristiwa ini tidak menjadi suatu momen yang tepat untuk kita melakukan satu introspeksi diri. Dan penyambutan kita kepada Tuhan, apa yang sudah kita berikan. Kalau Allah sendiri memberikan satu paket mahal, nyawa yang dikorbankan, apa paket penerimaan kita? Apa paket sambutan yang kita berikan kepada Tuhan? Penurutan kita kepada Tuhan. Jangan sampai transaksional. Penurutan tanpa transaksional. Itu yang Tuhan harapkan. Terima kasih Pak. Mungkin ada kesimpulan yang Bapak berikan Pak. Silakan Pak. Oke, saya melihat dari dua sisi. Pertama adalah demotivasional. Artinya bahwa Bapak, saya, para pemirsa sudah diberikan satu pegangan kunci bagaimana memperoleh keselamatan. Jangan sia-siakan brother and sister di mana saudara berada. Yang kedua, tingkatkan motivasional Anda. Artinya bahwa dengan melihat kepada lifestyle Yesus, problema yang dihadapi Yesus antara Yesus dan Bapaknya, kita ikut itu. Kita percaya kepada Yesus, kita mau melayani Yesus, mati pun bisa. Karena yang kita harapkan adalah kematian itu akan memperoleh kebangkitan karena apa? Yang kita yakini, yang kita lakukan demi nama Yesus bin Allah. Itu saja Pak Darwis. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Pemirsa, demikian diskusi pendalaman Alkitab kita kali ini. Pemirsa, kami mengundang untuk semua kita memilih Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Agar kita memperoleh keselamatan dan tidak berhenti di situ saja. Mari kita kabarkan
keselamatan ini kepada orang lain. Yesus menginginkan bahwa keselamatan bukan hanya untuk kita saja, tapi semua orang. Kami mengundang agar kita juga mengajak orang lain untuk mendapatkan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan buat kita semuanya. Sebelum kami tutup acara ini, kami akan berdoa. Kami persilakan Bapak Kaunang untuk memimpin dalam doa. Kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Bapa dan Anak-Mu Yesus Kristus memiliki satu rahasia yang tidak dapat kami selami secara manusia berdosa. Tetapi melalui pelajaran yang kami sudah pelajari di dalam buku Matius 27 dan Matius pasal 28, menggambarkan ada satu sukacita yang besar, bahwa kami tidak akan mati selama-lamanya, tetapi akan bangkit karena Yesus yang selalu memberikan contoh bagi kami. Tuhan, tolonglah kami, para pemirsa dimanapun mereka berada, supaya percaya kepada Injil ini, percaya kepada Yesus. Dan bila mana Yesus datang kedua kali, banyak jiwa yang akan dibangkitkan dan yang masih hidup untuk dibawa ke dalam sorga. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin.